Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang tetap semangat ya belajarnya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung semester 1. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran matematika tentang bangun ruang. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari di materi bangun ruang ini? Yuk, simak sama-sama. Di materi bangun ruang kali ini, anak-anak akan belajar tentang macam-macam bangun ruang, sisi-sisi bangun ruang, titik sudut pada bangun ruang, dan rusuk atau ruas-ruas garis pada bangun ruang. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang macam-macam bangun ruang dulu. Nah, bangun ruang itu ada apa aja sih? Anak-anak ada yang sudah pernah tahu balok? Ya, ada yang namanya balok yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya kubus. Kubus bentuknya seperti ini ya. Oke, kemudian ada lagi nih, mungkin ini ada yang masih baru dengar ya, mungkin ada yang sudah pernah juga. Ini namanya limas. Nah, seperti piramida bentuknya, ini namanya limas. Limas ini tidak hanya yang alasnya persegi saja atau segi empat saja, ada lagi limas yang alasnya segitiga, segi 5, atau segi-segi yang lain, bangun datar yang lain. Jadi untuk alasnya limas ini bisa diganti-ganti dengan bangun datar yang lain. Yang pasti bentuk yang menyerupai piramida ini namanya adalah limas ya. Kalau alasnya segi 4 berarti namanya limas segi 4. Kalau alasnya segitiga berarti namanya limas segitiga ya. Jadi tergantung dari bentuk alasnya itu seperti apa. Oke, setelah limas, yang berikutnya adalah prisma. Nah, seperti ini ya bentuknya prisma ya. Jadi prisma ini memiliki atas dan bawah atau biasa disebut atap dan alas. Selain memiliki atap dan alas, prisma juga memiliki sisi tegak. Sisi tegak prisma biasanya bentuknya persegi panjang. Nah, prisma ini macam-macam jenisnya. Ada namanya prisma segitiga. Kalau atap dan alasnya bentuknya segitiga. Ada juga namanya prisma segi 4. Kalau atap dan alasnya bentuknya segi 4. Ada lagi namanya prisma segi 5 ya, jika atap dan alasnya bentuknya segi 5. Dan ada juga namanya prisma segi 6, yaitu kalau atap dan alasnya bentuknya segi 6 gitu. Mirip ya dengan limas tadi, bedanya kalau limas itu bentuknya piramida, jadi atasnya tidak ada atapnya. Tapi kalau prisma itu atapnya ada, alasnya juga ada. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sisi pada bangun ruang. Oke, yang pertama kita akan melihat sisi-sisi pada bangun ruang yang namanya balok. Nah, tadi balok itu seperti ini ya. Kita akan mencoba mengupas balok ini ya. Nah, kalau baloknya dikupas seperti ini, maka anak-anak coba lihat apa yang terjadi. Oke, berarti anak-anak di sini bisa melihat balok itu ternyata gabungan dari bangun datar. Ya, bangun datar apa yang menyusun balok ini? Nah, bangun datar yang menyusun balok adalah bangun datar persegi panjang dan bangun datar persegi ya. Jadi yang dinamakan sisi adalah bangun-bangun datar yang mengelilingi suatu bangun ruang tersebut.
Beda ya dengan bangun datar yang kemarin. Nah, kalau sekarang di bangun ruang yang namanya sisi adalah bangun-bangun datar yang menyusun atau membentuk bangun ruang tersebut. Kalau di bangun ruang balok, sisinya apa? Sisinya yang bentuknya persegi panjang dan yang bentuknya persegi seperti ini. Oke, sekarang kita hitung yuk, ada berapa banyak sisi pada bangun ruang balok? Yuk kita hitung sama-sama ya. Oke, di sini sudah ada gambar, sisinya diberi warna. Nah, sekarang kita hitung ya, ada berapa sisi pada balok. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti balok memiliki jumlah sisi sebanyak 6. Oke, gampang kan ya? Nah, kalau gitu nanti anak-anak mencoba sendiri ya untuk menghitung sisi yang ada di bangun ruang yang lainnya, seperti kubus, prisma, dan limas. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya rusuk. Kalau di pelajaran yang lalu anak-anak belajar tentang bangun datar, rusuk itu kalau pada bangun datar kita sebut dengan sisi atau ruas garis. Tapi sekarang di bangun ruang yang namanya ruas garis ini kita sebut dengan rusuk. Nah, sekarang biar anak-anak lebih paham, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat gambar ini. Ada gambar garis-garis yang mengelilingi bangun ruang ini. Lihat, ada yang kedip-kedip warna kuning itu, ya. Jadi yang kedip-kedip warna kuning itu menunjukkan rusuk dari balok ya. Jadi yang warna kuning ini adalah bagian rusuk-rusuk baloknya. Coba kita hitung sama-sama ya. Rusuk pada bangun ruang balok ini ada berapa? Yuk, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk-rusuk pada balok ada berapa tadi jumlahnya? Benar, ada 12 rusuk balok ini ya. Wah, anak-anak, semoga anak nanti bisa coba menghitung rusuk-rusuk yang ada pada bangun-bangun ruang yang lainnya. Ada nanti bangun ruang kubus, ada lagi limas, ada prisma, itu semua punya rusuk. Coba nanti anak-anak hitung berapa banyak rusuk-rusuk di bangun ruang yang seperti kubus, limas, dan prisma ya. Sudah tahu kan yang mana yang disebut dengan rusuk atau ruas garis pada bangun ruang? Oke, selamat mencoba ya menghitung di bangun ruang yang lainnya. Sekarang kita udah nyampe di bagian terakhir dari materi bangun ruang hari ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang titik sudut pada bangun ruang. Mirip sih, hampir sama nih dengan titik sudut yang ada pada bangun datar kemarin. Yang namanya titik sudut adalah bagian pojok-pojoknya ya, yang terbentuk dari beberapa pertemuan garis atau rusuk-rusuk pada bangun ruang. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, pada gambar ini yang dinamakan dengan titik sudut pada bangun ruang adalah yang ada titik-titik warna birunya. Nah, anak-anak sudah tahu di situ ada
titik-titik warna biru ya di pojok-pojok pada bangun ruang itu. Di setiap titiknya ada hurufnya juga. Nah, itulah yang dinamakan titik-titik sudut pada bangun ruang. Coba sekarang kita hitung nih, ada berapa ya titik sudutnya pada bangun ruang balok ini. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata pada balok titik sudutnya ada 8. Nanti coba ya anak-anak menghitung titik sudut yang ada di kubus, prisma, dan limas. Ada itu latihannya di buku, bisa nanti coba dikerjakan ya. Oke, sekarang kita review dulu nih apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah menghitung sisinya balok. Ada berapa tadi sisi balok? Iya, sisi balok ada 6. Kemudian tadi kita juga sudah menghitung banyak rusuk pada balok. Ada berapa banyak rusuk pada balok? Iya benar, rusuk pada balok ada 12. Nah, terakhir tadi kita menghitung titik sudut. Titik sudut pada balok ada 8. Coba ya nanti anak-anak mengerjakan soal-soal latihan di buku tentang menghitung sisi, titik sudut, dan rusuk atau ruas garis yang ada pada bangun ruang yang lainnya. Selamat mencoba ya, tetap semangat selalu. Sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa dukung terus akun YouTube SD Muhammadiyah 1 Diorejo dengan like video-videonya, komen, and subscribe bagi yang belum subscribe. Dan kalau video yang kami bagikan, yang kami buat ini dirasa bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Terima kasih ya. Dadah.